Kita langsung saja sesi tanya-tanya bersama Abi Afiki, yaitu Abi Afiki itu kan berarti ngapunten putra tertua dari almarhum Bapak Atabi, dan sekarang sebagai salah satu sebagai Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Rodotul Quran Sirau. Mungkin sedikit cerita tentang ke-PPRD-an atau sejarah yang mungkin bisa dibagikan bersama teman-teman semua. Kalau untuk sejarah PPRG itu sebenarnya sejak zaman Simbah Nyai Hajah Badiah Munawir, putri dari Kiai Haji Munawir Krapia Yogya. Itu sebelum tahun 86 itu sudah ada yang ngaji di sini. Tapi santrinya itu santri duduk, santri kalong, santri yang tidak menempat, bukan santri mukim. Santrinya siapa? Santrinya itu adalah warga masyarakat sekitar, ibu-ibu terutama. Okay. Nah, kemudian Ibu Nur Sohifah, ibu kita, Ibu Nur Sohifah, dipersunting oleh putra dari Kiai Haji Yusuf yang beristri Nyai Hajah Muhsonah, putri dari Kiai Haji Mukri, dipersunting oleh Bapak Kiai Haji Atabik pada tahun 1986 kalau tidak salah, bulannya Januari. Nah, semenjak itu kemudian Pondok Pesantren Rodotul Quran ini mempunyai nama secara resmi, secara formal di tahun 86 itu, yaitu Pondok Pesantren Rodotul Quran, sampai berkembang seperti sekarang ini. Begitu. Jadi itu mengenai sedikit tentang sejarah dari pondok, dari PPRG, juga Ibu, terus Bapak. Kalau boleh tahu berarti Bapak almarhum asli Sirau dan Ibu? Bapak Romo Yai Atabik itu asli dari Sirau, ya, asli dari Sirau, mengenyam pendidikan pendidikan kepesantrenan di Krapia Yogyakarta, murid langsung dari Kiai Haji Ali Maksum waktu itu, okay. Dan salah satu termasuk yang kinasih dari Kiai Haji Ali Maksum. Bahkan ketika Bapak menikah, di fotonya, karena saya belum ada waktu itu, di fotonya itu Kiai Haji Ali Maksum rawuh hadir ke sini kalau nggak salah. Iya betul ya. Rawuh hadir ke sini memberkahi, merestui pernikahan Bapak dan Ibu. Kalau Ibu sendiri asli dari Yogyakarta, putri dari Kiai Haji Mufid Mas'ud bin Ali, ya, bin Ali Mas'ud, itu pengasuh Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, putri ke-6 dari Kiai Haji Mufid Mas'ud. Kemudian waktu masih TK, masih kecil lah, okay, mungkin usia TK, itu dibawa ke Sirau untuk dipondokkan di budenya, yaitu Nyai Hajah Badiah Munawir, yang waktu itu memang belum punya putra dan tidak punya keturunan. Gitu. Jadi sejak kecil Ibu memang di Sirau, kemudian mengenyam pendidikan kepesantrenannya di Kalibeber, Wonosobo, ngaji langsung kepada Kiai Haji Muntaha Al-Hafidh, dan salah satu termasuk yang kinasih juga dari santri yang kinasih dari Kiai Haji Muntaha Al-Hafidh. Gitu. Jadi itu tadi mengenai sedikit gambaran beliau almarhum Romo Yai Haji Atabik Yusuf Sudi dan juga Ibu Hajah Nur Sohifah Mufid Mas'ud.
Selanjutnya mungkin itu sedikit juga tadi udah gambaran umum mengenai PPRG yang mungkin tadi bisa diambil sudah ada sejak 1986. Lah mungkin awal kalinya PPRG itu sudah langsung emang dari awal emang pondok pesantren. Sedikit tentang PPRG nih Gibi. PPRG berarti dari awal emang itu pondok putra putri apa cuma putri apa cuma putra hingga sekarang sampai sekarang mungkin. Oke, jadi begini, pondok pesantren Rodotul Quran awalnya berdiri itu memang untuk di tahun 86 itu untuk menampung santri-santri putri, santri-santri putri yang mukim, yang mau mukim di pondok. Jadi awal dulu pondok itu baru ada 3 kamar di timur dalamnya si mbahnya Ibadiah, itu Syafa'atul Quran, kamar Syafa'atul Quran, Karomatul Quran, sama Hidayatul Quran kalau nggak salah. 3 kamar itu, saya lupa namanya itu kalau nggak salah itu. Kemudian berkembang di tahun 2003 kalau nggak salah, 2003 sampai rentang medio 2003 sampai 2005-an kalau nggak salah, itu mulai ada santri putra tapi khusus untuk yang membantu di dalam bapak. Jadi bukan santri sekolah tapi santri yang membantu di dalam bapak. Ditempatkannya di kamar baby yang sekarang dipakai baby putri di atas dalam, itu baru ada 4 atau 5 dan belum menerima santri putra. Kemudian sejak 2011 sejak saya pulang, kalau nggak salah sejak saya pulang itu mulai ditempatkan di selatan dalam bapak untuk santri putra, ditempatkan di selatan dalam bapak yang dulunya untuk aula putri. Ditempatkan di situ mulai dari 10, kemudian 30, kemudian naik sampai sekarang mungkin hampir 200-an. Begitu. Nah, itu yang merestui untuk yang kalau bahasa Jawane perintah ngongkon itu untuk menerima santri putra itu Mbah Mufid dan Mbah Muntaha. Begitu. Jadi awalnya PPRG itu memang sebenarnya dari awal sebenarnya pondok putri. Pondok putri. Dan karena namanya dulu Pondok Pesantren Putri Rodotul Quran. Tapi kemudian sejak ada putra kemudian diganti putrinya, dihilangkan menjadi Pondok Pesantren Rodotul Quran. Dulu PPPRG tapi sekarang PPRG. Oke, lanjut Abi. Tadi kita ada sedikit gangguan teknis sepertinya sehingga harus terpotong. Mengenai tadi sedikit sudah mengenai dari sejarah berdirinya PPRG, perkembangan PPRG yang tadinya emang awal dari berdirinya itu memang Pondok Putri dan sekarang hingga 2022 ini sudah hampir 200 mungkin lebih itu santri putra. Dan dari data yang saya dapatkan itu sekarang PPRG sudah berkembang sangat pesat. Dalam arti dari awal berdiri sampai sekarang hingga mohon maaf sudah sampai ada komplek 3. Nah, itu yang ingin sedikit saya tanyakan, mungkin ada mengapa hingga bisa sepesat itu sampai sekarang ada komplek 3, bahkan sudah ada angin lalu yang berita tentang akan ada komplek 4 untuk PPRG. Mungkin aku bisa menceritakan sedikit. Ya, semua karena Allah. Tidak ada yang lain, semua karena Allah. Mulai dari komplek 2, komplek 2 dulu ya. Komplek 2 itu terletak di desa atau dusun Ciwarak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Itu untuk mahasiswa, khusus untuk mahasiswa. Silakan yang mau daftar ke sana. Di sana ada adik saya dan suaminya, dan makom bapak juga terletak di sana.
Itu sejarahnya itu kalau komplek 2 atau PPRK 2 Ciwarak itu tanahnya itu wakaf dulu dari Ibu Nyai Mahsun, Ibu Mahsun, kemudian di sekitar itu kemudian dibeli oleh bapak dan ibu untuk dikembangkan pondok pesantren, dan sampai sekarang masih masih eksis dan masih menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Kalau yang tidak mahasiswa bagaimana? Bisa juga di sana, bahkan ada beberapa ya santri yang sekolah, begitu kan, Kang Riza? Yeah. Ada beberapa yang sekolah di sana. Mulai kemarin yang SD juga ada, tapi sekarang, tapi fokusnya memang untuk mahasiswa di sana. Dan pengajiannya juga disesuaikan dengan dengan tingkatannya. Kemudian langkah lebih jauh di tahun 2020 kami Pondok Pesantren Rodotul Quran waktu itu meminta doa restu pada waktu khataman bahwa akan dibangun komplek 3 yang karena apa? Karena komplek 3 ini untuk mengatasi banyaknya santri yang tidak tertampung di komplek 1 begitu. Jadi ada komplek 3 karena itu. Kemudian tahun 2021 mulai tanah sawah itu mulai diuruk, kemudian sampai sekarang masih dalam proses pembangunan. Dan insya Allah nanti per kamar itu nanti ada sekitar maksimal 10 orang plus 1 pembimbing begitu. Dan saat ini tersedia 3 kamar. Jadi maksimal jumlah santri yang di sana untuk saat ini yang dapat ditampung adalah 30. Visinya jelas, yaitu membumikan Al-Quran, membuat santri-santri itu mempunyai pengetahuan tentang Al-Quran, terutama yang paling dasar sekali adalah bacaan, sampai nanti kesehariannya diharapkan juga bisa akhlaknya itu akhlak Al-Quran. Begitu. Nanti mungkin untuk komplek 4, komplek 5 nanti masih dalam tahap mohon doa restu ke beberapa kiai-kiai sepuh dan masih dalam tahap planning. Karena saya orang manajemen, jadi ya planningnya harus jelas, planning organizingnya harus jelas, kemudian sampai nanti evaluasinya juga harus jelas. Jadi tidak cuma satset, tapi juga ada panduannya yang jelas, ada standar-standarnya yang jelas begitu. Mungkin gambaran sedikit sekali tentang komplek 1, komplek 2 dan komplek 3. Oke, jadi kan sekarang berarti PPRK sudah sampai ke komplek 3. Mungkin ke depan kita doakan sama-sama semoga masih ada komplek-komplek yang lain gitu. Amin. Nah, untuk komplek jadi kan PPRK dari 3 komplek nih. Dari basic sendiri setiap komplek itu apakah ada perbedaan? Apakah emang basicnya sama, misal ada di Al-Qur'annya apa dari kitabnya, dari keunggulan komplek? Oke. Basicnya sama. Semua komplek PPRK nanti baik 2, 3, 4, 5 nanti mungkin sampai 10 atau sampai ke berapa saya nggak tahu. Itu semua dasarnya adalah mengambil dari amalia di kompleks 1, baik itu Al-Qur'annya, bacaan Qur'annya maupun amalia-amalia mujahadahnya, diniyah lailiyahnya itu nanti akan berkiblat kepada kompleks 1 begitu. Jadi tidak berbeda dengan kompleks 1. Yang membedakan adalah dari segmennya nanti. Di komplek 2 nanti ada untuk mahasiswa, komplek 3 ini untuk untuk menampung yang tidak suka dengan araknya, kalau bisa dikatakan introvert seperti itu bisa di sana. Karena sedikit orang kan biasanya ada
ada kenyamanan untuk anak itu tersendiri. Ada yang memang sifatnya seperti itu. Ada yang suka ramai, tapi semua nanti akan diarahkan ke kompleks satu dulu. Kalau memang tidak memungkinkan, baru nanti diarahkan ke kompleks 3 atau kompleks 4 atau kompleks 5 atau kompleks 6 gitu. Jadi berarti basic ke 3 komplek dari PPRK itu emang sama, kita tetap berpusat kepada PPRK 1 atau PPRK pusat. Bagaimana kondisi lingkungan di PPRK? PPRK itu kan menjadi pondok menjadi wadah untuk pendidikan di agamanya. Lah, di lingkungan sekitar PPRK untuk pendidikan formalnya itu bagaimana? Oh ya. Untuk pendidikan formal di sekitar PPRK itu ada mulai dari TK atau RA, Rodotul Atfal, kemudian ada MI, Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum, saya dulu sekolah di situ. Kemudian ada SMP Ma'arif NU 2 yang ini yang didirikan oleh Bapak sendiri dan Ibu, begitu pendirinya Bapak dan Ibu atas dawuh dari Kiai Haji Muntaha, karena dulu namanya sebelum SMP Ma'arif NU 2 itu namanya dulu adalah SMP Unggulan. Kemudian sebelum itu ada lagi namanya yang mau dipakai yaitu SMP Takhosus, karena dulu Mbah Mun itu saya masih ingat dawuhnya, ya wis padakna nggon aku baen ya SMP Takhosus begitu. Tapi akhirnya dipertimbangkan banyak, akhirnya dipakailah nama SMP Unggulan dan diganti lagi menjadi SMP Ma'arif NU 2. Ini nanti sama Yai Najih Ari Agung Pramono mau diteruskan SMP Ma'arif NU 2 atau mau diganti namanya, saya juga nggak tahu begitu. Kemudian ada juga MTS Ma'arif yang dulu kalau nggak salah namanya adalah MTS Mu'alimin begitu. Nah, kemudian di PPRK sendiri punya juga untuk mewadahi anak-anak yang suka vokasi, yaitu SMK PPRK, Sekolah Menengah Kejuruan PPRK, dengan jurusan DKF, kemudian Perbankan Syariah, kemudian Busana. Insya Allah semakin berkembang, amin. Kemudian ada juga SMA Ma'arif, ini dulu juga yang mendirikan Bapak. Untuk rencana kedepannya yang nggak ada, untuk sementara memang itu saja sekolah formalnya, karena kami sedang fokus ke anak-anak yang tahfidz ini dan anak-anak yang yang ingin menyelesaikan Qurannya. Jadi untuk sementara sekolah formalnya memang yang disediakan itu begitu. Bagaimana kalau nggak sekolah? Yo nggak apa-apa. Kalau mau Quran saja ya nggak apa-apa. Saya nggak pengen sekolah, mau Quran saja boleh. Ada beberapa yang seperti itu, kemudian sekolahnya karena udah agak berumur, jadi sekolahnya itu ke semacam kejar paket kalau nggak salah ya, semacam kejar paket begitu. Jadi dia memang ingin fokus ke Qurannya, sekolah formalnya wis gampang gitu katanya. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk penerimaan dalam arti santrinya dari semua jenjang pendidikan ada gitu. Untuk santri mulai dari, jadi kami selektif di SD, di jenjang sekolah dasar atau MI itu mulai dari kelas 3 atau kelas 4 itu bisa masuk ke PPRK dengan syarat sudah bisa Iqra 4 atau Iqra 5. Kemudian SMP, MTS, SMA, SMK, insya Allah ada semua. Mahasiswa juga ada, yang tidak sekolah juga ada. Jadi semuanya kami tampung begitu. Oke, itu tadi sedikit mengenai ada sekolah, terus tadi kepondokan sudah, mungkin untuk
yang terakhir ini ya Bi ya, karena saya sudah kehabisan kata-kata. Mungkin ada yang bisa disampaikan di luar pertanyaan saya dari Abi untuk pemirsa atau teman-teman atau untuk semua alumni. Monggo. Gak ada. Ikuti dawuh dari Bapak dan Ibu. Guys, pokoknya terus Quran, baca Quran, senang dengan Al-Quran. Insya Allah nanti Gusti Allah paring rahmat, paring ridho. Nanti kita bisa berkumpul lagi di akhirat. Amin. Begitu. Jadi nggak ada yang lain. Memang tujuan dari kita hidup memang hidup di dunia memang tujuannya nanti untuk ke akhirat. Mungkin ada pesan. Nggak ada. Nggak ada. Pesannya sama seperti ibu, seperti bapak. Ya seneng lo dengan Al-Quran. Itu cintai Al-Quran. Seneng lo dengan Al-Quran, itulah pesan dari beliau Abi Afiki. Cukup sekian saya Inggo. Terima kasih. Mohon maaf untuk ya, nanti sampai jumpa di segmen berikutnya insyaallah kalau ada waktu. Kalau tidak sedang kemana-mana, ngestok ke dawuh ibu insyaallah siap kita bertemu lagi. Siapkan pertanyaannya, siapkan apa yang membuat penasaran. Itu teman-teman semua, ini suara saya akan sedikit masuk karena ini hal yang menarik, langsung ibaratnya langsung diberikan kesempatan oleh beliau Abi Afiki. Jadi silakan untuk semua yang mendengarkan, untuk mungkin alumni, untuk santri-santri, untuk wali santri, karena ini sudah langsung pengapunten dibuka langsung oleh Abi. Mungkin ada pertanyaan mengenai apapun, nanti kita bikin segmen tanya Gus. Tapi wajib nanti ya follow YouTube PPRG Sirau, Instagram official PPRG Sirau, PPRG Putra, kemudian PPRG Komplek 2, PPRG Komplek 3, Roku Travel, dan yang lain sebagainya. Nanti pertanyaan hanya lewat media sosial, tidak lewat WA, tidak lewat telepon, dan tidak lewat yang lain, hanya lewat Instagram DM. Silakan. Seperti itu. Jadi silakan saja untuk semua. Mungkin ada yang ingin disampaikan dan ada pertanyaan, akan kita tampung dan kita saring. Jika kita punya waktu dan kesempatan di segmen yang lain, akan kita tanyakan langsung. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk yang menonton like, subscribe, komen, dan share video ini. Terima kasih Abi Afiki, semoga selalu diberikan kesehatan. Matur nuwun sangat sampun kembali mriki sampun rawuh teng mriki. Niki kula atas nama media nyuwun pangapunten menawi kata-kata ingkang gelepotan lah atas niku. Nggih. Pangapunten, terima kasih ya, Bi. Terima kasih. Sekian saya kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.